Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update. Edisi ini hanya upload untuk hari Sabtu dan Minggu saja ya. Terima kasih. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa duduk yang cantik dan siapkan kopi manisnya supaya lebih asik menikmati ceritanya. Kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istriku Adalah Seorang Bos Besar episode 5. Pada episode sebelumnya diceritakan Susi Susilawati yang mendapat perintah dari bosnya Sarwo Sujarwo untuk menangani masalah yang menimpa bos besarnya itu. Dengan keahliannya itu dapat dengan mudahnya menghabisi semua anggota preman dari Scorpion. Kemahirannya dalam menggunakan senjata api serta kecepatan dan ketepatan menembak sudah tidak diragukan. Oleh karena itu dalam organisasi Matahari Terbit, Susi Susilawati mendapatkan julukan sebagai The Punisher atau Sang Penghukum. Itu bukanlah hanya sekedar nama belaka. Makanya tidak ragu-ragu lagi sang bos memberikan tugas itu kepada Susi Susilawati. Kabar keberhasilan ini pun dengan cepat langsung diterima oleh Aristia sehingga membuat dirinya menjadi tenang. Sebenarnya hal seperti ini tidak didinginkan oleh Aristia, namun karena tindakan arogansi yang dilakukan oleh para preman dari Scorpion ini sudah kelewatan. Kalau tetap dibiarkan, akan merajalela lagi dan banyak korban-korban penindasan lain lagi ke depannya. Jelas hal ini akan mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang kecil yang tidak berani untuk melawan kekuasaan. Malam itu juga Aristia pun segera beranjak pulang supaya keluarganya tidak mengkhawatirkan dirinya. Dan setiba di rumah Aristia melihat masih ada rasa ketakutan dari raut muka anak-anaknya. Namun yang sedikit membuat Aristia sedikit lega bahwa istrinya tampak begitu tegar setelah rumahnya diobrak-abrik oleh para preman itu. "Bagaimana, Pak? Apakah Papa tidak kenapa?" "Kenapa?" tanya Ervina setelah melihat kepulangan dari Aristia suaminya itu. "Tidak, Mah. Tenang saja, Papa. Sudah minta bantuan seorang teman supaya hal ini bisa diurusi," kata Aristia. "Ya, semoga saja pihak yang berwajib akan menindaklanjuti masalah ini. Kalau begitu Papa istirahat saja dulu dengan anak-anak supaya anak-anak tidak trauma dengan kejadian tadi. Mamah mau beres-beres yang belum selesai ini biar tidak banyak ditanya oleh tetangga perihal kejadian tadi siang," kata Ervina. "Mama kalau sudah capek, istirahat juga besok. Papa juga tidak akan pergi ke laut. Biar Papa bisa bantu Mamah bersihkan rumah," kata Aristia. Lalu dirinya segera mengajak anak-anaknya untuk istirahat. Ervina yang masih terlihat sibuk untuk membersihkan rumah itu tiba-tiba HP-nya berdering, ada nada panggil masuk. Setelah melihat siapa yang menghubungi maka Ervina pun segera mengangkatnya. "Halo, selamat malam Ibu. Maaf kalau malam-malam masih mengganggu waktu istirahatnya Ibu," kata suara di seberang telepon itu. "Iya, tidak apa-apa Pak Heri. Ini juga tidak begitu sibuk juga," jawab Ervina.
kepada lawan bicaranya itu yang ternyata adalah Pak Heri. Salah satu asisten kepercayaannya yang menyamar menjadi pengemis. Begini Ibu, saya sudah mendapatkan informasi mengenai siapa dalang dari semua ini. Di balik para preman itu adalah Pak Wisnu Ibu. Orang itulah yang sebenarnya menginginkan tanah di lokasi tempat Ibu tinggal. Perihal pengusaha perhotelan yang kata Ibu beberapa hari lalu datang ke tempat Ibu itu, sebenarnya adalah bonekanya saja, kata Pak Heri. Mendengar jawaban seperti itu maka Ervina pun terlihat bingung. Siapa itu ya Pak? Wisnu? Kok sepertinya saya belum pernah mendengar pengusaha yang bernama Pak Wisnu itu? Tanya Ervina. Iya, Ibu, Pak Wisnu itu memang bukan seorang pengusaha, melainkan beliau adalah salah satu orang penting di kementerian. Untuk itu Pak Wisnu ini meminjam tangan seorang pengusaha perhotelan yang bernama Pak Stanley. Di balik semua itu, ternyata Pak Stanley pernah mengajukan perizinan kepada pihak kementerian, namun izin itu sudah bertahun-tahun tidak diterbitkan. Kemudian setelah seorang pejabat baru Pak Wisnu ini meninjau ulang permohonan izin ini, maka Pak Wisnu meminta syarat dengan digantikan sebidang tanah yang saat ini ditempati oleh Ibu. Kata Pak Heri. Mendengar hal ini maka dalam hati Ervina pun menjadi marah. Di mana status jabatan sebagai pegawai yang seharusnya menjadi sarana masyarakat untuk memperoleh perlindungan, justru sebaliknya malah disalahgunakan untuk menindas masyarakat. Wah, kalau seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Pak. Tindakan semena-mena dari oknum pejabat di kementerian. Kalau Pak Heri menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mengungkap masalah ini, langsung saja kita ekspos Pak. Jangan sampai sampah-sampah kecil seperti ini dibiarkan saja, malah akhirnya menjadi beban bagi masyarakat, kata Ervina. Dengan sedikit geram melihat perilaku oknum pejabat yang justru main kuasa demi kepentingan pribadi. Memang benar Ibu, kami akan terus menelurusi bukti-bukti yang lainnya. Sebenarnya dengan satu bukti ini saja sudah cukup. Namun kami akan mencari bukti-bukti lainnya yang telah disalahgunakan oleh tindakan dari Pak Wisnu ini. Sedangkan untuk Pak Stanley itu sangat mudah bagi kami untuk menghabisi seluruh bisnisnya. Karena salah satu anak perusahaan kita ada yang memegang saham di perusahaan Pak Stanley ini. Jadi untuk membuat bangkrut Pak Stanley itu adalah pekerjaan kecil bagi kami Ibu, kata Pak Heri. Baik Pak Heri, semua diatur saja. Saya ingin agar Pak Stanley ini benar-benar hancur. Sangat memalukan sekali sifat seorang pengusaha yang demi melancarkan bisnisnya rela untuk menindas masyarakat kecil. Untung ini masih saya yang diperlakukan seperti ini. Coba kalau itu dilakukan kepada masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apa itu tidak menginjak-injak harkat dan martabat manusia, kata Ervina terlihat emosi di nada bicaranya. Inilah kali pertama Pak Heri mendengar sang Big Boss-nya keluar suara emosi seperti ini. Baik Ibu, saya akan perintahkan kepada orang-orang kita untuk membuat bangkrut perusahaan milik Pak Stanley itu. Tidak terlalu lama untuk menjatuhkan bisnis dari Pak Stanley karena rata-rata
Relasi dari yang dimiliki oleh Pak Stanley itu adalah partner bisnis kita, kata Pak Harry. Dan setelah selesai dengan telepon itu maka Ervina pun kembali melanjutkan membersihkan rumah. Sebelum kemudian istirahat tidur malam. Keesokan harinya kabar heboh tersebar di berbagai media mengenai adanya korupsi yang dilakukan oleh Pak Wisnu, bukti keterlibatan Pak Wisnu dalam memberikan kemudahan-kemudahan. Dari salah satu pengusaha perhotelan Pak Stanley kini mulai banyak dibicarakan oleh masyarakat. Semua ini karena Pak Harry yang mempunyai banyak koneksi dari media massa maupun dari para ahli hukum dan perdagangan yang dengan berani untuk mengungkap adanya bisnis perizinan ilegal dari Pak Wisnu itu. Semua pengusaha yang menjalin koneksi dengan Pak Stanley satu demi satu kini mulai memutuskan hubungan bisnisnya sehingga membuat nilai harga saham perusahaan perhotelan milik Pak Stanley menjadi jatuh. Dengan jatuhnya nilai saham perhotelan dari Pak Stanley ini satu persatu, bisnis hotel miliknya mulai disita oleh pemerintah karena ada beberapa hotel besar milik Pak Stanley ini ternyata memiliki izin bodong. Sehingga pihak pemerintahan mulai menyita beberapa aset dari Pak Stanley. Ervina yang membaca berita ini merasa cukup puas dengan kinerja dari Pak Harry yang sangat cepat untuk membongkar adanya konspirasi antara Pak Wisnu dengan Pak Stanley. Sedangkan di sisi lain berita dari hilangnya geng preman Scorpion ini mulai menyebar di kalangan para preman. Banyak geng-geng preman yang selama ini memiliki persaingan dengan geng preman Scorpion mulai berebut lahan yang dahulu dikuasai oleh geng Scorpion. Namun karena para pimpinan geng-geng kecil itu mendengar bahwa yang membuat geng Scorpion hancur adalah dari orang-orangnya Matahari Terbit, maka para geng preman itu pun mulai ciut nyalinya. Mereka merasa segan dengan nama legendaris dari Matahari Terbit. Bagi geng-geng preman kecil akan lebih baik untuk menghindari bersinggungan dengan Matahari Terbit dibandingkan harus berebut bekas daerah kekuasaan milik geng preman Scorpion. Bagi geng-geng kecil sama halnya mencari kematian jika berani bersinggungan dengan Matahari Terbit. Meskipun geng Matahari Terbit ini sudah lama vakum untuk kembali menjadi geng preman, namun nama besar itu masih merupakan momok bagi geng-geng kecil yang berani untuk melawan. Kembali ke keluarga Aristia, hari itu Ervina dan Aristia terlihat mulai berbenah rumah yang sehari sebelumnya beberapa perabotan rumahnya dirusak oleh para preman dari geng Scorpion. Hari ini yang Aristia tidak pergi ke laut untuk mencari ikan Pak Kontak yang biasanya selalu hampir bersamaan dengan Aristia untuk memancing ikan di laut, maka sehabis pulang milaut menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Aristia. Tumben Mas Aris hari ini kok tidak ke laut? Apa Mas Aris lagi sakit? Tanya Pak Kontak kepada Ervina istrinya yang berada di depan rumah. Oh tidak kok Pak Kontak, Mas Aris memang hari ini mau bersih-bersih rumah soalnya rumah di berantakin sama anak-anak, kata Ervina berbohong supaya tidak ditanya yang macam-macam mengenai rumah yang berantakan. Oh saya kira Mas Aris sakit Mbak. Soalnya tadi pagi waktu saya pergi untuk mencari ikan kok tidak melihat Mas Aris, makanya saya menanyakan apakah Mas Aris sedang sakit. Ya sudah kalau Mas Aris baik-baik saja.
Oh iya, ini saya bawakan ikan, kebetulan hari ini hasil tangkapan saya melimpah daripada tidak kemakan semua, kata Pak Kontak sambil memberikan satu kotak styrofoam berisi ikan hasil tangkapan hari ini. Kok banyak bener ini, Pak? Untuk keluarga Bapak mana? Tanya Ervina. Tidak apa-apa Mbak, itu masih ada 2 box dibuat keluarga saya, kata Pak Kontak. Sambil menunjukkan box berisi ikan yang diletakkan di atas motornya itu. Waduh, jadi ngerepotin ini Pak Kontak. Terima kasih Pak atas pemberiannya, jawab Ervina. Ya, sikap saling memberi ini yang sebenarnya dicontohkan oleh keluarga Ervina selama ini. Sehingga membuat para tetangga pun mempunyai sikap empati terhadap kondisi di sekitarnya. Menjelang sore hari yang cuacanya sangat itu, seperti biasa Ervina pun sudah menyiapkan makan untuk keluarga dengan memasak ikan pemberian dari Pak Kontak tetangganya, dan juga tidak lupa Ervina menyiapkan makanan untuk seorang pengemis yang setiap sore selalu lewat di depan rumahnya itu. Pengemis yang tak lain adalah Pak Heri, anak buah kepercayaan dari Ervina yang memang menyamar untuk memberikan laporan-laporan perusahaan kepada Ervina. Ibu, semua perintah dari Ibu sudah saya jalankan. Sepertinya beberapa pengusaha penanam modal dari perusahaan milik Pak Stanley itu satu demi satu mulai meninggalkan perusahaan, dan sampai sore ini kami memantau bahwa harga saham dari perusahaan Pak Stanley sudah terjun bebas. Kita tinggal melihat saja kejatuhannya, kata Pak Heri dengan suara sangat pelan yang hanya bisa didengar oleh Pak Heri dan Ervina. Bagus Pak Heri, kalau bisa jatuhkan sampai habis seluruh aset dari Pak Stanley. Saya mau melihat seperti apa kalau dia sudah berada di titik paling bawah. Jangan mentang-mentang punya kekayaan dan koneksi pejabat tinggi dia bisa berbuat seenaknya kepada orang-orang kecil, kata Dewi dengan suara yang mulai terlihat santai. Terus apakah kita akan mengambil alih semua aset dari Pak Stanley ini, Ibu? Kalau memang Ibu menginginkan hal ini, maka saya akan kondisikan, tanya Pak Heri. Kalau memang kita bisa mengambil alihnya, ya itu lebih baik Pak. Nanti Bapak atur saja bagaimana caranya kita untuk mengambil alih semua aset dari Pak Stanley. Setelah selesai dengan pihak pemerintahan. Soalnya untuk saat ini kan semua aset masih ditahan oleh pihak pemerintahan. Jadi kita mengikuti saja prosedurnya, kata Ervina. Baik Ibu, nanti saya akan kirimkan tim untuk mencari informasi mengenai berapa kita harus membeli semua aset milik Pak Stanley yang sudah membuat kerugian pihak pemerintah. Jadi kita bisa membayarkannya kepada pemerintah, kata Pak Heri. Nanti Pak Heri atur saja dengan tim Pak Heri. Saya biar hanya tanda tangan saja untuk pengambil alihan semua aset dari Pak Stanley, kata Ervina. Itulah cerita istriku seorang bos besar episode 5. Bagaimana kelanjutannya, saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.